Yo-nya itu tidak bahasa Indonesia. Pokoknya rumput itu. Saya kira tidak ada bahasa Indonesia Bapak yang rumput. Memang bahasa Jawa itu luar biasa. Apa yang diketahui? Nah, kok rumput? Sebab apa yang saya sampaikan ini jarang dibahas. Begini persoalannya. Tegaknya suatu negara itu pasti ada lembaga yang disebut peradilan. Coba kita lihat yang namanya negara mulai zaman dulu sampai sekarang. Ada rakyat, ada pemimpin, ada wilayah. Ya, setelah berjalan agar sebuah negara ini bisa eksis kuat, tidak ada kekacauan di dalamnya, maka di situ harus ada sebuah lembaga yang namanya lembaga peradilan. Nah, Islam itu apa punya peradilan? Ya tentu saja punya. Bagaimana bentuk peradilan Islam itu? Wah, luar biasa. Rasulullah menjadi hakim. Apa statement beliau sehingga orang tidak berani melakukan kejahatan? Beliau katakan begini, innama halaka man qablakum ayyuhum kanu idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu alaihi al-hadda wallahu law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Sesungguhnya rusaknya kaum-kaum sebelum kamu sekalian itu karena apabila yang melakukan pencurian itu orang-orang kuat berkuasa, dibiarkan. Tapi kalau yang melakukan pencurian itu orang-orang rendahan, maka diterapkan atas mereka hukuman. Maka di situ Rasulullah bersumpah, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti akan saya potong tangannya. Nah, Rasulullah kan sudah bilang itu kan tidak main-main. Maka kejahatan pada zaman Rasulullah nyaris tidak ada. Kejahatan yang pernah terjadi dilakukan oleh kelompok Yahudi. Maka sesuai dengan konstitusi mereka diusir dari Madinah. Konstitusinya apa? Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Madinah mendirikan sebuah negara, konstitusinya dibikin bersama-sama. Di situ ada kelompok mayoritas yaitu umat Islam, kelompok minoritas Yahudi, Nasrani, dan dari kelompok orang Islam sendiri itu ada golongan Islam tapi munafik, jadi masuk dalam kategori kelompok Islam. Mereka sepakat untuk hidup bersama secara damai, maka dibuatlah apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Berarti Piagam Madinah ini kesepakatan yang dilakukan oleh 3 golongan yang ada pada waktu itu, mungkin sampai 4 ya, ada Majusi segala. Maka jadilah kesepakatan itu ditandatangani
sekali, jadilah apa yang disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah itu kalau dalam bahasa hukum ketatanegaraan sekarang itu apa namanya? Konstitusi, aturan dasar. Nah, Rasulullah kok mengusir orang Yahudi? Karena melanggar konstitusi. Nah kan itu sudah benar, itu bukan sebuah kekejaman. Sehingga ya orang Yahudi itu di mana-mana terusir itu karena memang selalu membuat onar di mana-mana. Nabi Musa itu kan menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Kenapa? Karena dulu dibawa oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. Dari Kan'an dibawa ke Mesir. Karena di Kan'an kondisi ekonominya tidak bagus, hijrah 12 anak Yakub ini ke Mesir. Karena Yusuf menjadi seorang menteri, maka membawa ayah, ibu, dan 12 saudaranya berkembang biak di Mesir. Fir'aun berkuasa, ini Bani Israel ketok asli ketika berkuasa. Begitu Fir'aun menjadi penguasa, bangsa Israel yang awalnya itu dimuliakan menjadi bangsa yang terhormat, akhirnya dibalik oleh Fir'aun menjadi bangsa yang diperbudak oleh Fir'aun. Maka peristiwa Laut Merah yang jadi jalan tol dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel, selamat. Fir'aun dan bala tentaranya ke Kan'an. Kan'an itu sekarang di Palestina. Di Palestina juga punya kerajaan Daud, kerajaan Sulaiman, akhirnya hancur. Ketika hancur itulah mereka cari tempat yang aman karena terusir lagi dari wilayah Palestina. Mereka pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah itu untuk apa? Menunggu Rasulullah. Orang Yahudi itu sudah paham kalau Rasulullah itu akan ke Madinah. Karena apa? Dalam kitab mereka dijelaskan bahwa mereka akan Rasulullah Nabi terakhir itu akan dibangkitkan dari Mekah. Maka orang-orang Yahudi Bani Israel itu mengungsi ke Madinah untuk menunggu kehadiran Rasulullah SAW. Kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang didatangkan kepada mereka itu kitab suci, mereka sudah kenal dengan Nabi Muhammad seperti mereka kenal terhadap anak-anak mereka. Jadi siapa? Lo kalau tahu Nabi Muhammad akan dibangkitkan di Mekah dan nanti hijrahnya ke Madinah, kok langsung aja dari wilayah Palestina menuju Mekah? Memang pola pikir Bani Israel yang laupo soro-soro melok hijrah dicegat dari Madinah, kan enak. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi mereka di Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah datang, Rasulullah mendirikan negara, konstitusinya mereka itu membuat, tapi oleh orang-orang Yahudi ini dilanggar sendiri, akhirnya diusir dari Madinah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang kembali kepada pengadilan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebegitu tegasnya sampai beliau sumpah, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Lembaga peradilan ini sampai pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Abbasiyah, sampai yang terakhir khilafah Turki Utsman. Di sana selalu ada lembaga peradilan Islam. Lembaga peradilan Islam itu apa? Cuma persoalan waris, persoalan nikah. Ya. Konsep dalam hukum Islam itu seluruh masalah, termasuk masalah-masalah perdata, pidana, hukum dagang, semuanya itu ada di dalam syariat Islam. Saya bertanya, apa ada pengadilan Kristen? Tidak ada. Apa ada di dunia ini pengadilan Hindu? Tidak ada. Pengadilan Yahudi juga tidak ada. Yang ada itu pengadilan Islam. Kenapa agama-agama lain kok tidak ada pengadilannya? Karena tidak ada konsep peradilannya. Agama-agama yang ada di dunia ini cuma bersifat hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara dalam Islam, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia itu akan tertib manakala ada lembaga yang disebut dengan peradilan. Nah, itulah Islam. Terus mungkin yang dikenal oleh para jamaah itu peradilan agama, gitu ya, urusi pegatan, urusi waris, urusi bodoh ini. Bukan coba itu. Coba kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Beliau itu menulis surat itu dikenal dengan surat Risalatul Qadha. Risalatul Qadha itu artinya surat tentang peradilan. Isinya ternyata coro orang sekarang itu namanya Ahkamul Murafaat. Ahkamul Murafaat itu artinya hukum acara peradilan. Nah, saya hafal beberapa poin. Poin yang pertama, innal qadha fariidatun muhakkamatun wa sunnatun muttaba'atun. Sesungguhnya mendirikan lembaga peradilan itu adalah suatu kewajiban yang pokok dan merupakan sunnah yang senantiasa harus diikuti. Poin berikutnya, apa itu? Alal mudda'i wal yaminu ala al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Seorang yang menggugat, dia wajib membuktikan gugatannya, dan orang yang mengingkari, dia harus diambil sumpahnya. Ini kan hukum acara modern, ya. Seperti itu. Zaman Umar bin Khattab itu sudah diterapkan seperti itu. Dan ini yang luar biasa, yang nyaris tidak dilakukan oleh para hakim. Apa itu? Asinasa fi majlisika wa fi wajhika
wa fi qadhika hatta la yatma'a syarifu fi haifika wa la yai'asad dha'ifu min adlik. Seorang hakim wajib menyamakan pihak-pihak dalam persidangannya dalam pandangan mata. Apa itu? Muka, wajah. Wajah itu harus dibuat sama. Lu apa gampang? Ana wong lanang duwe bojo wedok. Lanange dua blok sampai doa era. Saya ya. Kira-kira hamile lek takon paling suwe nyang sapa? itu apa Umar bin Khattab itu sudah paham nasafi wajhika. Samakan pandangan wajahmu untuk terdakwa, untuk penggugat, untuk tergugat harus sama. Mesem siji yo mesem samakan mereka pada majlis kamu, tempat duduk mereka. Samakan mereka ketika mereka mendengarkan keputusan kamu. Coba bayangkan, ini kan luar biasa peradilan pada zaman kamu. Nah, berikutnya apa? Umar bin Khattab. Ini yang saya lupa akhlaknya itu. Kalau kalian sudah mendapatkan suatu kesimpulan, cepatlah jatuhkan keputusan. Sebab barang yang hak akan sia-sia kalau tidak secepatnya diambil keputusan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini yang saya maksud hukum. Jadi Islam itu nggak main-main, punya lembaga peradilan itu sejak zaman Rasulullah sampai kiamat itu harus ada. Di Indonesia ini ada pahlawan yang tidak banyak diketahui seluruh dan yang paling dalam. Siapa itu? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu di mata orang peradilan dianggap bapak peradilan Islam Indonesia. Dia itu ulama besar. Tadi pagi ya, hari apa? Kemarin siang saya memberikan materi pada workshop tentang apa itu mager single parent, ibu yang menjadi single parent, pemelihara tunggal, single parent, orang tua tunggal, jadi ibu ngerangkap dari bapak. Di antaranya yang ingin saya sampaikan yang saya sampaikan pada saat itu, di Indonesia itu ada pahlawan yang mother single parent, hanya dididik oleh ibunya, namanya Pangeran Diponegoro. Dididik oleh nenek buyutnya yang bernama Nyai Ageng Tegalrejo. Pandai berkuda, pandai memanah, dan dia menjadi ulama besar karena motivasi dari si nenek buyutnya. Loh, kita kan tidak kenal kalau Diponegoro itu ulama besar. Saya baru dong ketika tahun 75 saya itu melakukan penelitian di Pacitan. Di Pacitan sana saya meneliti ke pondok yang sangat tua, yaitu pondok Termas Pacitan juga. Di situ saya melihat pemandangan yang aneh. Anehnya itu lingkungan
pondok itu isinya pohon sawo semuanya. Saya langsung tanya pada kiainya, Pak Kiai, menurut saya lingkungan pondok yang banyak pohon sawonya itu kok kurang produktif. Seandainya ditanami mangga kan banyak menghasilkan, Pak Kiai. Jawabnya Pak Kiai di luar bicara. Dibina pohon-pohon sawo yang banyak itu perintah Pangeran Diponegoro. Sebab ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Dekok, dia berwasiat kepada seluruh panglima-panglima perangnya, komandan-komandan perangnya, pasukan bubarkan dan nyebarlah kamu kemana-mana, dan disitulah kamu tandai masjid-masjidmu, pondok-pondokmu dengan pohon sawo. Dari kata Arab sawu, luruskan barisan. Nah, ternyata banyak pondok-pondok yang di sana menanam pohon sawo. Itu apa itu? Pertanda bahwa kiainya itu adalah muridnya Pangeran Diponegoro. Kita hanya mengenal Diponegoro itu pahlawan nasional. Memang pantas menjadi pahlawan nasional. Tapi sebagai seorang ulama besar, ini tidak ada yang tahu. Yang melakukan penelitian itu orang-orang pengadilan agama, sehingga mengangkat Diponegoro sebagai bapak peradilan Islam Indonesia. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah hebatnya ibu. Loh, ibu itu single parent, selalu berhasil. Seorang ibu punya anak 10, ngerangkut sendiri, biasa kan berhasil. Saya punya tetangga di Surabaya itu, seorang ibu suami meninggal, cuma bakul jamu di depan rumahnya. Anaknya 6, yang 5 jadi dokter, yang 1 tidak mau jadi dokter tapi jadi insinyur. Seandainya yang merangkut bapak saja, kira-kira bisa seperti itu ya? Sebab bapak itu ketika ditinggal mati oleh istri, pikirannya bukan bagaimana mensukseskan anak, tapi bagaimana secepatnya mendapatkan pengganti, kan begitu ya. Loh, saya tidak laki-laki tuh ya, jangan tersinggung apa dolanane. Ya. Nah, sehingga ada peristiwa itu, yang peristiwa ini menurut ibu-ibu itu jelas tidak enak. Apa itu? Seorang istri meninggal dunia. Biasanya pada adat Jawa itu kan ada terobosan ya. Kalau mau diangkat terobos 3 kali. Ini dibalik, istri yang sudah meninggal itu dilangkahi 3 kali. Ditegur sama mudinya, kok dilangkahi, mestinya diterobosi. Dia dulu pernah bilang sama saya, kalau kamu menikah lagi, langkahi dulu mayat saya. Makanya saya harus menikah. Ini kok minyak ulama. Ya saya sendiri ya juga laki-laki ya. Jadi mother single parent itu Masya Allah banyak terjadi di dunia ini. Jadi seorang ibu sendirian mengantar anak menjadi sukses itu lebih banyak daripada bapak. Ronaldo pemain sepak bola ya, itu single parent gitu. Hanya sama ibunya, bapaknya pemabuk, gak diakui ya Ronaldo bapak. Seorang ibu mampu mengantarkan Ronaldo menjadi pemain top dunia. Terus setelah Ronaldo itu, Barack Obama itu single parent ya. Pangeran Diponegoro di Indonesia. Dan ulama-ulama besar
Itu juga banyak yang mother single parent, hanya dididik oleh ibunya. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Hambali, As-Sawri, Ibnu Taimiyah, Al-Fatih. Al-Fatih itu yang menakluk Konstantinopel itu. Semua gak ada yang mampu menghancurkan Konstantinopel. Ternyata Al-Fatih itu hanya dididik oleh ibunya tok, tanpa bapak. Al-Fatih itu siapa lagi? Sahabat itu, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu justru sahabat yang hanya dididik oleh namanya Anas bin Malik. Nah, ya karena judulnya Ruh yang begini akhirnya materinya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada konstruksi Islam sebagai agama. Jadi sebenarnya kita itu keberatan kalau Islam itu dikatakan sebagai agama. Sebab agama itu definisinya pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan, itu namanya agama. Sementara Islam kan bukan itu. Islam yang mengatur manusia terhadap Tuhannya dan juga mengatur manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan alam. Itulah Islam. Maka bahasa yang tepat untuk Islam itu bukan agama, tapi dinul Islam atau millatul Islam. Millah itu artinya jalan. Jalan apa itu? Ya jalan hidup manusia supaya di dunia bahagia, tentram, damai, di akhirat pun mendapatkan kebahagiaan. Jadi istilah yang tepat adalah dinul Islam atau millatul Islam. Agama itu kan bahasa Inggris ya, yang artinya enggak rusak karena dia selalu dengan para jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi sekali lagi untuk menjaga antar hubungan manusia dengan sesama manusia itu perlu lembaga yang disebut peradilan. Kalau secara vertikal tidak ada peradilan. Hubungan manusia dengan Allah itu tidak ada peradilannya. Kenapa? Orang tidak salah itu kan karep-karep diri kan. Tidak ada hukuman untuk orang tidak salah. Orang tidak puasa, tidak ada hukuman. Karena itu belum minam. Itu urusannya Gusti Allah dulu. Tapi kalau mencuri, nah ini sudah hubungan manusia dengan manusia. Apalagi yang dicuri itu 300 triliun. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa. 300 triliun itu saya pakai kalkulator 1 triliun itu berdiri jejer 100 ribuan itu. Sini Monas itu balik mana ini dari 1 triliun. Nah kalau 300 triliun lebih 600 itu. Seperti itulah. Nah, cara hukuman menurut Islam itu apa? Apa dipotong tangannya? Ya kan dalam hukum Islam, faktorul aidiyahuma jazaan bima kasaba nakawala nakala minallah. Potong tangannya. Lek terlalu besar kayak begitu itu 300 triliun bukan potong tangan. Potong tangan kanan dan potong kaki kiri. Awyum famunal atau orang itu dibuang, dihapus. Ya karena terlalu menyengsarakan banyak
yakin tidak berani. Sebab kalau mereka berani membuat seperti itu, keputusan hukuman mati untuk koruptor, maka akan bermerang untuk diri mereka. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ini jam berapa ini? Jam 6 kurang seperempat. Oke, saya lanjutkan. Nah, jajanin ya, ini saya punya kebebasan ngomong sebab judulnya ya. Jadi enak saya. Jajan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke bumi ini untuk apa? Kan gitu kan? Wong kok erangan? Erangannya itu bagaimana? Saya sudah menyampaikan di sini. Kita bedanya orang Hindu itu meramalkan bahwa Nabi terakhir itu Muhammad, putranya Abdullah dan Aminah, kan gitu kan dulu itu ada di dalam kitab beda. Sehingga Pandit Fat siapa itu menulis buku mengajak orang India untuk masuk Islam karena Muhammad sudah tertulis dalam itu. Dalam kitabnya orang Yahudi juga meramalkan Muhammad, kitabnya orang Kristen juga meramalkan Muhammad sebagai nabi terakhir. Nah, terus sebenarnya yang dibawa oleh Muhammad itu apa? Terus isinya, kalau kita kaitkan dengan apa pemikiran politik sekarang itu kan begini. Orang itu mesti punya visi dan misi dan tujuan. Kalau kita lihat, jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan misi saya, visi saya, tidak. Soalnya beliau jadi Rasul itu tidak pakai kampanye. Beliau hanya memproklamirkan diri, aku urusan apa. Itu. Jadi tidak pakai visi saya, misi saya, film manusia itu. Pengumuman Rasulullah jadi Rasul itu kapan sih? Itu loh, waktu dikumpulkan semua orang Bani Muthalib, Bani Hashim, pokoknya semua keluarga karena perintah apa? Perintah Allah itu berbunyi, ajaklah wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan Muhammad kepada sanak keluargamu yang terdekat. Nah, dikumpulkan mereka. Rasulullah tidak bicara visi-misi pada waktu. Apa bicara Rasulullah? Seandainya saya katakan kepada kamu sekalian bahwa di balik gunung sana ada musuh yang siap menyerang kita pada esok hari, apakah kalian percaya? Langsung semuanya itu menjawab, kami percaya karena engkau al-amin. Kami percaya karena engkau memang orang yang dapat dipercaya. Maka Rasulullah melanjutkan pidatonya begini, inni nadhirul lakum bi'adzabin syadid. Aku memberi peringatan kepada kalian semuanya tentang azab Allah yang amat pedih. Maka bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Memperkenalkan, tidak pakai visi-visi. Nah, saat ada saya ngomong visi dan misi itu cari sendiri. Apa kira-kira visinya Rasulullah? Visinya Rasulullah itu ada dua ayat dalam Quran yang bicara soal visi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin itulah visi. Yang
kedua ada di dalam surat Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk kalian semuanya, manusia secara keseluruhan, memberi peringatan kepada mereka tentang azab yang pedih bagi orang-orang yang ingkar dan surga kebahagiaan bagi mereka yang beriman. Ini kan jelas ya. Walaupun Rasul tidak mengatakan visi dan misi, saya bisa uji. Terus misinya apa? Kalau saya pelajari konstruksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka saya menemukan ada misinya itu ada 3. Pertama, misi tauhid, mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah saja. Itu tauhid. Itu dibina oleh Rasulullah 13 tahun pada periode Mekah. Tidak main-main itu tauhid. Misi yang kedua adalah misi akhlakul karimah. Ba'atsani Rabbi litammima makarimal akhlak. Allah mengutus aku untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti misi yang kedua. Misi yang ketiga, misi hukum. Jadi hukum itu nomor 3. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kamu tidak beriman sehingga kamu berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin panjenengan bertanya, kok nggak hukum di atas kok akhlak? Akhlak itu lebih penting daripada hukum. Hukum tanpa akhlak kacau balau dan angka-angka. Ya, contohnya hukum tanpa akhlak itu gini. Saya punya 40 ekor kambing. 40 kambing itu kan sudah masuk nisab, harus dikorbankan 1 nanti pada Idul Adha. Sebelum Idul Adha, wis utang tak boleh karek 29. Waktunya Idul Adha wajib korban ya? Enggak, kok karek 29. Wajibnya itu 4. Loh itu hukum tanpa akhlak jadi main-main. Makanya akhlaknya itu diajarkan. Nah, saya kira bagusnya pada pertemuan yang akan datang bulan Syawal saya berbicara tentang visi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah nyaris habis. Barangkali ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan apa itu. Kalau tidak ada, saya kira apa yang saya sampaikan cukup dan saya mohon maaf karena judulnya cuma jadi jangan protes sama saya. Ingat dengan judulnya mari kita bersama memohon kepada Allah untuk kebaikan kita bersama. Hamdan wa ni'matuka fi nasika Rabbana lakal hamdu lana wa bi jalalika wa bi sultani sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tayyibin
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid